wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dr. Anda Mahfudah Fitriah ZA. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen, khususnya kepada Ibu Dr. Anda Hidup MPD sebagai pembimbing dalam mata kuliah retorika, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk berpidato di depan kampus. Dan adapun tema yang akan saya angkat adalah peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Hadirin yang saya hormati, 103 tahun sudah bangsa ini bangkit dari penderitaan panjang di bawah kekuasaan penjajah. Lebih dari 1 abad, para pemimpin kita telah membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan para kolonial seperti Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, Spanyol. Mereka lah para penjajah kita. Tentu hadirin ingat istilah kerja rodi atau robusta. Iya, dengan melalui program inilah mereka mengeruk kekayaan bangsa Indonesia tanpa peduli rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia diperas tenaganya, hartanya, pikirannya, bahkan sampai ada yang meninggal. Mereka tidak peduli. Mereka tetap kaya, tidak memedulikan bagaimana rakyat Indonesia tertekan, dibiarkan miskin di dunia sendiri, jadi budak di tanahnya sendiri, di dunia yang paling dia cintai. Hadirin sekalian, mereka yang sangat kejam. Karena kenapa? Mereka telah menindas dan mengintimidasi bangsa kita selama berabad-abad. Tapi pemerintah kita, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Momentum ini pun ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo di Gedung Sofia. Mungkin hadirin sekalian tidak asing mendengarnya. Dalam buku sejarah SD, SMP maupun SMA, kita sering mendengar nama itu. Dia adalah pahlawan, dia adalah penggerak Indonesia, penggerak bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Sejarah merupakan karakter bagi suatu bangsa. Maka dari itu, kita sering dengar pepatah atau kata dari Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itulah sejarah. Apalagi Hari Kebangkitan Nasional, jangan kita lupakan. Ingat, tanggal 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional, di mana para pemimpin kita, para pahlawan kita telah memberikan tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan nyawanya sendiri untuk Indonesia. Dan organisasi yang berasal dan berbasis ini pada saat itu menjadi nafas bagi Indonesia, menjadi harapan baru, menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk merdeka, bebas dari cengkraman para penjajah yang telah mencengkram negara ini selama berabad-abad. Hadirin yang saya hormati, hari ini setelah peristiwa 103 tahun itu terjadi dan kita hidup dalam suasana merdeka, lalu apa yang telah kita berikan? Lalu bagaimana kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini? Apakah ini sekedar mengingat saja, mengenang saja? Memang kita harus tahu sejarahnya, kita harus tahu bagaimana mereka telah memberikan tenaganya, pikirannya, nyawanya untuk masa ini. Lalu kita hanya mengenangnya saja? Tentu tidak. Kita harus menerapkan dan kita harus membuktikan kepada para pahlawan kita bahwa kita mampu memajukan negeri ini lebih baik lagi, lebih berprestasi, bebas dari keterbelakangan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, tidak lagi dilecehkan oleh negeri tetangga-tetangga kita itu. Tidak boleh seperti itu. Harus ada kebangkitan nasionalis kita. Jangan diam, jangan hanya mengingat saja, tapi terapkan rasa nasionalis itu pada kita. Bangkitkan rasa semangat itu dengan tidak mengenal kata menyerah. Hadirin yang saya banggakan, dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, marilah kita bahu-membahu dan kita bersatu. Untuk apa? Untuk diri kita. Jangan diam saja. Tumbuhkan rasa keinginan kita. Kita dengar pepatah, di mana ada keinginan di situ ada jalan. Di mana ada keinginan kita untuk memajukan negeri ini, pasti ada jalan yang kita temui. Kita harus buktikan pada negara-negara yang telah melecehkan kita bahwa kita bisa menjadi negara yang patut disegani, patut dihormati.
dan bukti pada pahlawan kita bahwa kita mampu meneruskan kemerdekaannya, mampu memberikan hal yang terbaik buat negeri ini. Tidak hanya sekedar bicara, ngobrol, gosip, itu adalah hal yang tidak berguna. Hanya berikanlah manfaat bagi Indonesia. Berikan manfaat dan tanamkanlah rasa nasionalis itu dalam diri kita. Jangan diam saja. Tentu kita tidak mau tertekan lagi, tentu kita tidak mau tertindas lagi, tentu kita tidak mau dihina lagi, dibiarkan, dilecehkan, diintimidasi oleh negara-negara lain. Tenangkanlah dengan Hari Kebangkitan Nasional ini. Mari kita satukan tekad kita untuk memajukan negeri ini. Demikianlah pemaparan pidato saya kali ini. Segala kekurangan saya mohon maaf dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.